Teman-temannya udah pada join? Sudah, Ibu. Oke, ya. Sambil nunggu ya. Hmm, oke. Sambil nunggu temennya join, saya mulai share screen aja ya, Mbak. Baik, Ibu. Sudah terlihat. Sudah terlihat share screen-nya? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya, oke. Oke, satu. 20 menit ada kok, Duka. Satu jenis. Satu jenis. Bentar. Sudah terlihat ya? Masih belum, Ibu. Masih loading. Masih belum? Masih belum, Ibu. Di sini masih loading. Udah ya? Masih loading ya? Hah? Iya, ini lagi loading nih. Gimana, Mbak? Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat ya? Aku ini dulu ya. Oke, terlihat, Mbak? Terlihat, Ibu. Ya, oke. Oke, dari halaman pertama. Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya kuliahnya hari ini. Sambil nunggu temannya. Hari ini kita belajar tentang teknik aseptis. Kan terakhir kita belajar tentang ruangan-ruangan ya, Dek ya. Untuk yang hari ini, nah, apa itu aseptis? Aseptis itu artinya bebas dari mikroorganisme. Nah, dispensing artinya penyiapan, peracikan, juga penyerahan dan nah, apa itu aseptis dispensing? Aseptis dispensing pencampuran sediaan steril mulai dari penyiapan, peracikan, penyerahan dan informasi. Jadi dari semua proses penyiapan, peracikan, penyerahan dan informasi itu menggunakan eh, menggunakan teknik yang aseptis atau yang bebas dari mikroorganisme. Seperti itu. Nah, nanti untuk setelah ini kita belajar tentang teknik aseptis ya. Nah, masalahnya apa untuk dispensing itu? Biasanya, nah yang seperti yang minggu lalu saya ceritakan untuk dispensing di rumah sakit itu karena ketidak apa istilahnya ketidakmampuan rumah sakit ya atau biasanya pencampuran obat steril itu dilakukan di bangsal atau di ruang perawatan, di ruang terbuka
di dekatnya pasien atau di kota aseptis. Nah, itu tidak aman. Kenapa? Ya karena memicu kontaminasi kuman. Terus akhirnya jadi infeksi nosokomial ya di pasiennya. Akhirnya tidak terjamin tuh sediaannya. Nah, dasar hukum tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit tentang dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptis ada di PMK nomor 72 tahun 2016. Jadi, memang untuk dispensing sediaan steril itu harus dilakukan di instalasi farmasi dan menggunakan teknik aseptis. Nah, nanti yang setelah ini kita pelajari ya teknik aseptis. Kalau yang eh, harus dilakukan di instalasi farmasi kan yang minggu lalu sudah ya tentang ruangannya ya harus clean room, terus ada LAF-nya begitu. Oke, berikutnya tujuan dari dispensing sediaan steril adalah mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Nah, kenapa kok harus dicegah infeksi nosokomial? Kadang itu pasien datang ke rumah sakit itu kan bukan karena infeksi, karena ada stroke, ada gagal jantung, seperti itu. Tapi ketika di rumah sakit setelah perawatan, nah bisa diinfeksi pasiennya ya karena ada nosokomial atau infeksi yang berasal dari rumah sakit. Bisa jadi ketika penyiapan sediaan sterilnya itu. Makanya kita harus menjamin steril ini harus tetap bebas dari mikroorganisme. Kemudian mencegah terjadinya kontaminasi sediaan. Terus mencegah terjadinya paparan terhadap petugas dan lingkungannya. Nah, ini eh, khususnya untuk sitostatika ya. Terus mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat ini ketika ya dosis ya. Kemudian tujuan dari dispensing sediaan steril adalah menjamin kualitas mutu sediaan. Artinya sediaan yang diberikan kepada pasien, sediaan steril yang diberikan kepada pasien itu mutunya tetap terjaga atau mutunya sesuai dengan sebagaimana sediaan tersebut dari pabrik. Nah, untuk melakukan dispensing sediaan steril membutuhkan yang namanya sumber daya manusia, otomatis ya. Untuk sumber daya manusia pasti ada apoteker, terus asisten apoteker, kemudian ruangannya sesuai seperti kuliah yang kemarin harus clean room. Kalau misalnya hanya sediaan steril bukan sitostatika cukup pakai LAF. Kalau misalnya sitostatika pakai BSC. Terus sumber daya manusianya ini harus sudah mendapatkan pelatihan teknik aseptis. Nah, jadi untuk bisa melakukan dispensing sediaan steril menggunakan teknik aseptis, memang sumber daya manusianya ini harus melalui pelatihan dulu. Kemudian penyimpanan, terus distribusi dan penanganan limbah. Nah, limbah setelah dispensing atau limbah ketika ada tumpahan. Sumber daya manusia terdiri dari apoteker, mempunyai skill penyiapan dan pengelolaan komponen sediaan steril termasuk prinsip teknik aseptis. Ini skillnya ya didapatnya dari mana ya? Dari pelatihan tadi ya. Memiliki kemampuan membuat prosedur tetap atau standar operasional prosedur. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dari mana ya? Dari pelatihan. Terus untuk asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, sehat jasmani dan rohani. Dan kalau khusus untuk penanganan sitostatika, dia tidak merencanakan kehamilan atau sedang hamil atau menyusui. Kenapa? Karena kalau sediaan sitostatika ini kan ini ya teratogenik ya. Jadi ancamannya itu eh, mengancam apa ini namanya? Mengancam janin ya. Nah, apa aja yang perlu disiapkan ketika melakukan dispensing sediaan steril? Ini ada APD. APD itu terdiri dari apa aja? Yang pertama ada coverall atau baju pelindung, masker, terus ada kacamata. Ini untuk handling sitostatika ya, jadi matanya
pakai goggles. Terus ada sarung tangan, tidak terlihat di sini. Terus ada sarung kaki sama penutup rambut. Nih, baju yang pertama ya, baju atau coverall ini terbuat dari bahan yang tidak melepaskan serat dan non-absorben. Kenapa? Kalau misalnya terbuat dari bahan yang mudah melepaskan serat, nanti menambahkan ini ya, partikel ya, nambah jumlah partikel. Terus lengan panjang dengan ujung cuff, tertutup di bagian depan dan leher. Nah, ini lehernya ada penutupnya di sini. Terus dia steril, artinya ini bajunya ini juga steril. Kalau dicuci biasa di laundry, apakah itu steril? Tidak ya. Jadi kalau misalnya bajunya yang dikatakan steril itu berarti bajunya berasal dari CSSD. Terus APD Yagi ada sarung tangan, harus powder free, terbuat dari latex. Ini yang biasanya sering dipakai ya, terbuat dari latex. Kalau misalnya sitostatika, ini sarung tangannya ada rangkap dua. Satunya dimasukkan dalam kaf baju, satunya di luar kaf baju. Jadi double kalau penanganan sitostatika. Dan sarung tangannya harus yang steril dan disposable. Kan ada ya sarung tangan yang non steril. Sarung tangannya biasanya bok-bokan itu tuh. Kalau yang sarung tangan steril itu per satu pasang ada kemasannya. Terus dia disposable satu kali pakai. Kan dulu tuh ada yang namanya sarung tangan itu habis dipakai dicuci. Nah itu sudah nggak boleh lagi seperti itu. Masker. Nah masker pakai masker N95 kalau untuk yang sitostatika. Kalau yang sediaan steril biasa, injeksi atau TPN gitu ya cukup masker bedah. Nah, ini untuk ruangannya. Kalau misalnya sitostatika, kabinetnya atau alatnya pakai BSC. Kalau non sitostatika, pakainya LAF. Kemarin sudah ya tahu ya beda antara BSC dan LAF. Non sitostatika itu contohnya ya pencampuran sediaan injeksi, misal kayak infus atau antibiotik, rekonstitusi antibiotik atau TPN. Nah, itu non sitostatika. Terus ini tekanan aliran udara. Kalau sitostatika negatif tidak terjadi supaya tidak terjadi penyebaran ke petugas ya. Terus kalau non sitostatika positif. Terus kacamata Google kalau sitostatika perlu pakai, kalau non sitostatika tidak perlu. Sarung tangan kalau sitostatika butuh rangkap dua, satunya dimasukkan kaf baju, kaf lengan baju, satunya di luarnya kaf lengan baju. Kalau non sitostatika tidak perlu, cukup satu aja sarung tangannya, tapi sarung tangannya steril ya. Terus masker untuk sitostatika, maskernya pakai N95, kalau non sitostatika maskernya pakai masker biasa. Nah, ini ada penggunaan APD. Yang sebelah kiri ini adalah handling sediaan steril sitostatika. Tuh dia pakai goggles, pakai penutup kepala, ada pakai masker N95, coverallnya lebih tertutup ya dia ya. Nah ini untuk handling sediaan steril tapi bukan yang sitostatika kayak bikin TPN, bikin pencampuran sediaan injeksi, rekonstitusi antibiotik. Nah cukup pakai ini. Bedanya terlihat ya. Oke. Kegiatan dispensing sediaan steril meliputi pencampuran obat suntik, pengemasan ulang atau repackaging obat ini biasanya kalau repackaging itu tujuannya misal dari obat yang dosisnya besar terus dikemas menjadi obat yang dosisnya kecil-kecil misal pada penggunaan antibiotik pada pasien bayi ya atau ya obat-obatan yang dipakai pada pasien bayi ya kan biasanya kalau dari pabrik kan dosisnya besar ya misal contohnya meropenem 1 gram nah pada bayi itu kan butuhnya biasanya hanya misal 100 miligram, 100 miligram seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dari 1 gram diambil 100 miligram gitu kan eman ya, sisanya kan dibuang. Makanya dilakukan yang namanya repackaging. Yang namanya obat injeksi harus tetap melakukan eh, dispensing sediaan steril. Terus penyiapan nutrisi parenteral sama penanganan sediaan sitostatika.
Teknik aseptis itu adalah pelaksanaan suatu prosedur di bawah kondisi yang terkontrol untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kontaminasi dari organisme atau partikel kontaminan sehingga mempertahankan sterilitas dari sediaan. Nah, bagaimana caranya? Ya melalui pelatihan. Pelatihan ini ada teorinya, lalu disuruh praktek biasanya untuk bisa melakukan teknik aseptis ini. Nah, kenapa sih kok harus melakukan teknik aseptis? Padahal kan ruangannya sudah steril. Nah, karena sumber kontaminan itu bisa berasal dari alat kesehatan, terus sediaan obat, petugas, udara, lingkungan atau ruangan. Ini bisa dari dinding, tembok ya, lantai, dan atap ruangan. Kalau misalnya dari petugas, bisa dari kulitnya petugas, saluran pernafasan bila berbicara, batuk, bersin, bergerak, atau berjalan. Nah, ini eh, petugas itu kan ya sehari-harinya kan di rumah sakit ya. Namanya di rumah sakit kan banyak kuman kan. Awalnya ya, dia menangani pasien yang infeksi nih. Ada 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 penyakit infeksi. Nah, tapinya setelah dari pasien satu kan dia ke pasien yang lain tuh. Nah, pasien yang satunya kan nggak ada penyakit infeksi, dia cuman misal ada stroke gitu, nggak ada infeksinya. Nah, kalau misalnya si petugas ini melakukan tindakan yang tidak aseptis, nah bisa terjadi penularan. Nah, itu namanya infeksi nosokomial. Ini tadi sudah ya. Tidak aseptis, tujuannya infeksi nosokomial, kontaminasi sediaan, paparan pada petugas dan lingkungan, kesalahan dalam pemberian obat, dan untuk menjamin kualitas mutu sediaan. Nah, apa yang dilakukan pertama kali dalam melakukan dispensing sediaan steril? Persiapan personil, pastikan kondisi sehat dan perkirakan waktu. Perhiasannya dilepas, make up berlebihnya juga dibersihkan dulu, tidak boleh pakai maskara, kutek atau bulu mata palsu. Bicara, batuk, bersin diminimalisir. Terus bahan-bahan yang tidak penting tidak diletakkan di meja penyiapan. Cuci tangan sebelum teknik aseptis. Nah, ini cuci tangannya juga ada aturannya ya. Terus menggunakan APD sesuai dengan sediaan yang mau dicampur. Nah, ini cuci tangan, cara cuci tangan yang benar ya. Pertama, basuh tangan dengan air, terus tuangkan sabun secukupnya. Ini pakai sabun ya, cuci tangannya ya. Terus gosok kedua telapak tangan hingga sabun merata. Kemudian gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Jadi sela-sela jarinya dibersihkan. Terus gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Tadi kan punggung tangan, sekarang telapak tangan yang digosok. Kemudian ada jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Terus gosok ibu jari. Nah, ibu jari itu biasanya sering terlewatkan karena kan dia letaknya di sini. Biasanya kalau kita cuci tangan kan cuma gini doang kan. Nah, jari-jari ibu jarinya ini nggak kena sabun, jadi kumannya tetap ada. Kemudian gosok ujung jari. Ini untuk kuku-kukunya itu ya. Kan kukunya memang nggak boleh panjang, tapi tetap tidak menutup kemungkinan di, di bawahnya kuku itu ada kumannya. Kemudian bilas kedua tangan dengan air mengalir. Setelah itu dikeringkan, jangan lupa pakai tisu. Tisu sekali pakai sampai benar-benar bersih dan kering. Nah, tadi kan kerannya masih nyala tuh. Kerannya masih nyala, nutupnya keran pakai tisu. Jadi tangan kita udah nggak megang si kerannya lagi. Nah, persiapan ruangan untuk pencampuran ya. Nah, di sini kalau misalnya tidak tersedia, jika eh, jika fasilitas clean room untuk pencampuran obat belum memadai, maka bisa menggunakan ruang kondisi khusus. Tapi ingat ya, kalau ruang kondisi khusus kayak yang di kuliah kemarin itu BOD-nya cuma 4 jam ya. Nah, mm, ini tuh sering terjadi ya, karena kalau rumah sakitnya belum mampu untuk menyiapkan LAF sejumlah kebutuhan dari farmasinya. Biasanya eh,
biasanya menyiapkan obat pakai ruangan kondisi khusus. Ini ruangannya di ruangan perawatan, di ruangannya pasien di bangsal. Tapi tetap memiliki persyaratan. Ini pilih ruang yang paling bersih khusus untuk pengerjaan sediaan steril saja. Jadi nggak boleh campur dengan pasien, nggak boleh campur dengan ruangan perawat. Jadi pilih ruang yang paling bersih, minim lalu lalang, dan hanya untuk mencampur sediaan steril. Seluruh pintu dan jendela harus selalu tertutup, tidak ada bak cuci, tidak ada rak atau papan tulis yang permanen. Terus lantai didesinfeksi dengan hipochlorite. Terus dindingnya mudah dibersihkan, jadi bukan tembok tembok biasa gitu ya, tembok semen gitu. Tapi eh, tapi pakai dinding yang mudah dibersihkan. Contohnya kayak dinding yang lapisannya vinil gitu kan. Terus meja kerja harus jauh dari pintu. Nah, persiapan ruangan pada ruangan kondisi khusus. Ini ada troli khusus atau meja pencampuran obat. Jadi nyampurnya kan kita pakai meja ya, karena kan nggak ada LAF-nya, jadi pakai meja. Nah, meja yang disarankan adalah meja yang stainless, pakai meja kayu, meja meja kayu, terus meja apa lagi ya? Triplek kayak gitu nggak boleh ya. Yang disarankan adalah yang stainless. Kenapa? Karena kalau stainless ini mudah dibersihkan dan tidak ada pori-porinya. Terus yang disiapkan ada alkes atau bahan habis pakainya, ada masker, jelas ya. Tadi kan APD masuk masker ya. Sarung tangan bebas powder, powder free tadi ya. Sarung tangan steril, otomatis. Sepet, sepet untuk mengambil obatnya ini. Terus alkohol, alkohol yang apa? Alkohol 90% atau alkohol biasanya sih pakai alkohol swab ya. Nah, ini persiapan alat dan bahan. Ini yang digambarkan ini mejanya masih kayu ya. Nah, ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah meja stainless. Ini ada kayak underpad untuk melapisinya. Sediaan, nih obatnya mau dicampur apa. Terus ini cairannya yang mau dicampurkan. Terus sediaan infusnya, alkohol swab. Mana alkohol swabnya? Ini alkohol swabnya nih, lembaran-lembaran ini. Alkohol 70% sama Aquades. Aquades tuh ini, Aquades. Alatnya ada kasa steril, terus pinset, parafilm di sini, ini di parafilm, koswabnya di bawahnya. Terus sepet, ini sepetnya ada 10 cc, 50 cc, etiketnya pasien ya. Terus needle dari sini. Terus stainless steel ginjal, ini biasanya untuk membuang sampahnya. Nah, jangan lupa sebelum melakukan pencampuran, kita harus melakukan disinfeksi. Nah, ini tadi ya, yang disarankan itu adalah meja yang bahannya adalah stainless. Sebelum mencampur, kita harus melakukan disinfeksi. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi adalah tindakan membunuh mikroba patogen dengan memanfaatkan bahan kimia baik pada jaringan hidup maupun benda mati. Jadi, membersihkan mikroba ya. Bagaimana caranya? Ini eh, jadi disinfeksi itu ada disinfeksi meja stainless, ada disinfeksi vial, ampulnya obat ya, portnya infus pada area kritis dengan alkohol swab ya, nggak pakai alkohol yang disemprotkan itu. Seka dengan arah yang sama, bukan gerakan depan belakang, jadi satu arah gini ya. Terus dibiarkan selama 5 detik biar kering. Terus satu vial atau satu ampul pakai satu sisi alkohol swab. Jadi nggak boleh eh, satu sisi itu dipakai untuk beberapa file. Nah, ini yang untuk membersihkan area kerja ya. Ini apa yang dibersihkan? Ini LAF ya. Ini juga LAF. Membersihkan area kerja dengan kasa steril berbasis alkohol 70%, terus di swab semua permukaannya. Ini kasa steril disemprot pakai alkohol 70%. Caranya menyeka seperti apa? Satu arah dari belakang ke depan, balik lagi.
dari belakang ke depan, bukan dari depan belakang belakang ke depan bolak-balik kayak gitu bukan. Tapi satu arah dari belakang ke depan. Nah, ini ada beberapa area kritis. Artinya apa tuh area kritis itu? Area kritis adalah area yang ya kritis, area critical area ya, yang yang memiliki apa ini resiko terbesar terjadi kontaminasi pada hasil akhir. Ada pada jarum, sepet, vial, ampul, dan tempat infus. Area kritis itu merupakan area yang tidak boleh disentuh oleh tangan, area di mana wajib dilakukan desinfeksi atau harus di-swab menggunakan swab. Nah, pada jarum, untuk mengambil cairan ke dalam sepet atau mengeluarkan dari sepet ke botol infus, hanya boleh dipegang melalui penutup pelindungnya, dan penutup ini harus eh, dibiarkan pada tempatnya sampai jarum atau sput digunakan. Area kritisnya semua bagian dari needle, semuanya ya, ujungnya, batangnya, atau yang ke portnya juga. Tidak boleh disentuh dengan tangan yang tidak steril. Nah ini, area kritisnya di mana ya semuanya di sini. Tip, ujung ini, tipnya, terus shaft, sama needle hook. Di sini ini semuanya area kritis, tidak boleh disentuh. Nah ini cara yang salah. Cara yang benar adalah begini. Ini tutupnya ditaruh di meja, terus didorong sepetnya. Ini namanya uh, one hand scoop technique. Seperti itu. Nah ini sepet atau siring. Ini yang tidak boleh disentuh adalah di sini ujungnya ini. Ini kan yang sama jarum ya. Sama bagian pelanggernya. Yang badannya kan nggak apa-apa ya. Itu area kritisnya. Terus untuk pengambilan obat sediaan ampul, sebelum membuka ampul, periksa titik di kepala ampul, periksa nama obat dan tanggal kadaluarsa. Nah ini memastikan ya supaya obatnya aman. Terus pindahkan semua larutan obat dari kepala ampul. Jadi diketuk-ketuk supaya di sini kan ini kan masih ada obatnya ya ini di kepalanya. Kita ketuk-ketuk supaya obat yang ada di atas ini turun ke bawah. Jadi supaya nanti ketika dipatahkan ampulnya obatnya tidak terbuang. Pengambilan obat sediaan ampul, leher ampulnya diswab dulu dengan kasa yang dibasahi alkohol 70% atau pakai alkohol swab ya. Kalau pakai kasa dibasahi 70 alkohol 70% kayaknya kelamaan. Jadi biasanya pakai alkohol swab aja. Kemudian patahkan kepala ampul menggunakan kasa steril atau alkohol swab. Jika ada titik di ampul, ampul dipatahkan berlawanan arah dari titik. Nah, ini misal titiknya di sini, matahinnya ke dalam ceduk gitu. Pengambilan obat sediaan ampul bisa dilihat di gambar. Seperti ini ya, pegang ampul pada posisi horizontal, kayak mau ditidurin lalu disedot nih pakai sepetnya. Nih, disedot pakai sepetnya di sini. Kemudian, kalau misalnya pengambilan obat sediaan vial, ini kan tujuannya biasanya untuk rekonstitusi ya, atau untuk melarutkan. Nah, caranya ini kan eh, sudah dibersihkan dulu ya, otomatis ya, dibersihkan dulu. Masukkan jarum ke dalam vial dan arahkan pada dinding vial. Masukkan pelarut ke dalam vial melalui dinding vial dengan perlahan. Jadi pelarutnya itu tidak boleh disemprotkan langsung ke tengah, tapi ini apa disemprotkan ke dindingnya. Nah, seperti ini. Jadi agak miring. Ambil sejumlah udara itu seberapa? Jumlah udaranya itu sesuai dengan volume cairan yang sudah dimasukkan ke dalam vial. Kemudian pastikan serbuk terlarut dalam paralur dengan memutar vial perlahan. Kalau misalnya nggak terlarut gimana, Bu? Nah, itu berarti ada inkompatibilitas atau tidak ketercampuran ya.
Nah, jadi pastikan pengencernya itu atau pelarutnya itu bisa melarutkan obatnya. Nih, step-stepnya ya dibersihkan, terus dicopot nih cangkangnya, terus kita ngambil cairan tuh, cairan pelarut, terus disemprotkan ke dinding, terus habis itu diambil sejumlah udara yang eh, jumlahnya sama dengan cairan yang kita masukkan tadi, terus digulung-gulung kayak gini supaya obatnya terlarut sempurna. Ini tadi ya, sudah ya. Ini lebih ke penjelasannya. Ini pengambilan pengambilan cairan obat dalam vial, kan tadi udah dicampur kan? Nah, balik posisi vial, dibalik di atasnya, tarik dan lepaskan plunger sehingga seluruh obat sudah ada di dalam sepet. Jangan memegang bagian kritis dari sepetnya. Ingat ya, tadi bagian kritisnya dari sepet apa? Tip, ujungnya, sama plungernya ini. Nggak boleh dipegang. Pencampuran obat ke dalam infus, caranya bagaimana? Di swab injection portnya, menghubungnya di sini. Terus buka seal atau penutup injection portnya. Terus plunger ditekan pelan-pelan ke arah dinding botol. Nah, ini sepet yang sudah berisi obat tadi dimasukkan ke infus pelan-pelan. Caranya tidak langsung disemprotkan ke dalam, ke tengah, tapi ke dindingnya infus. Makanya dia agak miring kan. Terus sama tadi seperti pada vial. Jadi mengambil udara sejumlah volume yang dimasukkan, sejumlah volume air yang dimasukkan tadi ya, atau pelarut tadi. Pengecekan produk akhir, di swab dulu injection portnya dengan kasa plus alkohol 70% atau alkohol swab. Kan tadi habis disuntik pakai pelanggar tuh ini, pakai sepet tuh ini. Terus dibalik dan ditekan untuk mengecek kebocoran dari wadah. Cek bocor atau enggak, sama cek obatnya sudah larut semua atau belum. Terus cek juga kemungkinan ada perubahan fisik, warna atau endapan. Kalau ada endapan bagaimana? Ya, ini ya, harus dihindari nanti bisa terjadi emboli kalau misalnya muncul endapan. Nah, materi teknik aseptis ini sangat teknis sekali ya, jadi kayak memang harus praktek, makanya ada pelatihan. Nah, kalau misalnya hanya teori ya, yang bisa ditunjukkan hanya gambar, gambar step-stepnya bagaimana melakukan teknik aseptis. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Untuk yang kemarin, untuk ruangan-ruangan, nah, di mana sih kita melakukan teknik aseptis ini? Apakah hanya di clean room? Nah, enggak ya, jawabannya enggak ya. Jadi kan teknik aseptis itu em, teknik yang harus dilakukan untuk menjaga atau untuk mencegah kontaminan dan untuk menjaga mutunya dari sediaan. Iya, kalau misalnya nggak ada clean room, nggak punya LAF, nggak punya PSC, di ruangan khusus pun kita harus melakukan tindakan ini untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dan tetap menjaga mutu dari sediaan. Nah, jadi kalaupun nanti misal nggak cukup memadai tenaga apoteker atau asisten apoteker untuk mencampur sediaan steril, berarti perawat harus bisa melakukan tindakan ini. Gimana caranya ya nanti yang nanti yang ngasih ngasih materi adalah dari farmasi seperti itu. Jadi kita harus memastikan ketika mau mencampur sediaan steril harus melakukan teknik aseptis ini. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Belum ada? Belum ada yang Belum ditanyakan? ada, Ibu. Oke, hari ini lengkap ya kuliahnya. Hari ini lengkap ya mahasiswanya yang ikut kuliah? Lengkap, Ibu. Lengkap. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan,
Hmm, atau mungkin masih ragu untuk bertanya, bisa ditanyakan untuk minggu depan ya. Minggu depan kompatibilitas terus sitostatika. Habis itu eh, TPN, tapi TPN biasanya habis UTS kalau saya tentang Total Parental Nutrition. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri kuliahnya ya. Waalaikumsalam.